Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, akhwani wa akhwati a'azanallahu yakum. InsyaAllah kita akan lanjutkan bacaan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Terakhir kita sampai perkataan beliau tentang adanya fitnah kubur, yaitu pertanyaan dua malaikat kepada mayit di kuburnya tentang Rabbnya, tentang nabinya, dan tentang agamanya. Maka di dalam fitnah kubur ini orang-orang beriman akan mengucapkan Rabbi Allah, bahwasanya Rabbku adalah Allah, wal Islam ini, Islam adalah agamaku, dan Muhammad adalah Nabi yang diutus kepadaku. Dan jawaban ini adalah jawaban dari Allah yang Allah kuatkan kepada orang-orang beriman. Allah berikan keteguhan kepada orang-orang beriman untuk mengucapkan, memberikan jawaban dengan jawaban yang benar. Adapun al-murtab, ya, al-murtab orang yang ragu-ragu atau orang munafik, maka dia akan mengatakan ha, ya. La adri, aku tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dahulu waktu aku di dunia, aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, aku pun mengucapkannya. Al-murtab di sini orang yang ragu, asyab wal munafik wa shibhuhuma, itu orang-orang yang mendapatkan keraguan-raguan di dalam keimanannya, orang-orang munafik dan yang semisalnya. Fa yaqulu ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu, ya'ni lam yalijil iman qalbahu. Kata Sulaiman, kenapa orang-orang munafik ketika di dalam kuburnya dia mengatakan ha la adri, ya, aku dulu mendengar manusia mengucapkan sesuatu, aku pun mengucapkan. Ini karena keimanan tidak masuk ke dalam hatinya. Iman itu tidak sampai ke dalam hatinya. Wa innama kana yaqulu kama yaqulu nas min ghairi an yasila al-iman ila qalbi. Dia waktu di dunia hanya mengucapkan sebagaimana ucapan-ucapan manusia tanpa adanya keyakinan di dalam hati. Maka ucapan-ucapan lisan seperti ini, ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum, yang tidak masuk ke dalam qalbu, ke dalam hati, ini akan hilang.
tidak memberikan manfaat sedikit pun nanti ketika menghadapi fitnah kubur. Ketika menghadapi pertanyaan malaikat, maka Allah akan hilangkan pengetahuan seperti ini. Ta'ammal qawlahu haha. Perhatikan ucapan orang-orang munafik, ya, orang-orang yang ragu-ragu di dalam keimanan tersebut ketika dia ditanya man rabbu, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Nabi Muhammad, Nabi yang diutus kepadamu, dia tidak bisa menjawab. Dia hanya mengatakan ha ka'anna syai'an ghaba anhu yuridu an yatadzakkarahu wa hadha asyaddu fi tahassur. Kata Sulaiman, ucapan ha atau kalau mungkin bahasa kita mungkin apa ya seperti itu. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang dia coba-coba untuk mengingatnya tapi dia tidak mampu. Jadi itu dia kebingungan. Ya, dia berusaha mengingat-ingat jawabannya, tetapi Allah hilangkan pengetahuan tersebut. Ya. Yuridu an yatadzakkarahu, dia berusaha untuk mengingat-ingat kembali, ya, apa yang menjadi jawaban pertanyaan tersebut yang dulu mungkin ketika di dunia dia lancar, lisannya mampu mengucapkannya. Tetapi ketika di alam barzakh, ketika Allah tidak kuatkan dia, tidak tolong dia untuk bisa mengucapkannya, maka dia pun tidak mampu untuk mengingatnya. Ya. Hadza asyaddu fit tahassur. Ini lebih menyakitkan lagi. Ya. Ketika dia berusaha mengingat-ingat sesuatu tapi dia tidak mampu mengingatnya, ya. Dia akan lebih berat penyesalannya daripada orang yang tidak tahu sama sekali. Sebagaimana kita ketika kita merasakan sesuatu, kita ingat kemudian kita lupa, itu kita akan merasa menyesal. Ya. Penyesalannya lebih kuat daripada orang yang tidak tahu sama sekali. An yatakhayyala annahu ya'rifu hadzal jawab. Dia berkhayal bahwasanya dia tahu jawabannya. Sekali lagi ini alam barzakh, ikhwani akhwati azanallahu yakum, bukan alam dunia. Jangan kita bayangkan keadaan kita sekarang. Mungkin sekarang ketika orang-orang munafik, ketika ditanya siapa Rabbmu, apa agamamu, dia akan mudah lisannya. Tetapi ketika di dalam alam barzakh Allah hilangkan ingatan tersebut dan dia pun hanya mengucapkan aku tidak tahu. Lakin yuhalu bainahu wa bainah. Apa yang menjadi ingatan dia sewaktu di dunia dengan jawaban-jawaban pertanyaan ini Allah halangi. Allah halangi antara dia dan pengetahuannya. Ya. Maka dia pun hanya mengucapkan aku tidak tahu. Ya. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dahulu waktu di dunia aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, aku mengucapkan. Wala yaqulu rabbi Allah, wala dini al-Islam, wala nabiyya Muhammad. Dia tidak mampu lisannya untuk mengucapkan Tuhanku Allah, untuk mengucapkan Islam agamaku, Muhammad nabiku. Dia tidak mampu mengucapkannya. Li'annahu fid dunya murtabun syam. Kenapa demikian? Karena dia ketika di dunia dia orang yang tidak yakin dengan apa yang diucapkan. Hanya semata-mata di lisan, tidak menjadi keyakinan yang ada di dalam hati. Akhwani wa akhwati azanallah yakum, dari sini ada pelajaran besar yang bisa kita ambil, bahwasanya ucapan-ucapan lisan yang mungkin sewaktu di dunia banyak memfitnah manusia, ya, kefasihan berbicara, kepandaian untuk berbicara, apabila itu tidak bersumber dari lubuk hati, dari keimanan yang ada di dalam hati, maka itu semua tidak ada memberi manfaat sedikit pun di hari kiamat nanti. Kepandaian orang-orang fasik ketika berbicara dan seterusnya, ya, mengucapkan ucapan-ucapan iman, ketika itu tidak
masuk ke dalam hati mereka, maka nanti di akhirat Allah jadikan mereka lupa dengan itu semua. Allah hilangkan ingatan itu semua sehingga dia tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hadza idza su'ila fi qabrihi sara'a wa juma yaqulu ila al-jawab as-shawab ya'juzu wa yaqulu la adri. Orang munafik ini ketika dia di dalam kuburnya diajukan 3 pertanyaan ini, dia sangat butuh jawabannya. Dia sangat membutuhkan jawaban yang benar. Dia merasa lemah, tidak mampu untuk bisa menjawabnya. Dia hanya mengatakan saya tidak tahu. Kemudian kata beliau fayutrabu bimarzabatin min hadidin. Lalu orang munafik tadi ketika dia tidak mampu memberikan jawaban yang benar terhadap pertanyaan malaikat tadi, fayudrab, maka dia pun dipukul bimarzabatin min hadid, dengan palu dari besi. Marzabah maksudnya mitrokoh palu. Dia dipukul dengan palu dari besi, fayasihu sayhatan, maka dia berteriak dengan teriakan yang sangat keras. Yasma'uha kullu syai'in illa insan, yang itu didengar oleh segala makhluk, segala sesuatu yang ada di sekitarnya kecuali manusia. Maksudnya orang munafik atau orang kafir ya, yang dipukul, yang diberikan pertanyaan kemudian dia tidak mampu menjawab dengan benar, maka dipukul oleh kedua malaikat tersebut dengan palu dari besi. Fa idza duriba yasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illa al-insan. Ketika dia dipukul, maka dia pun berteriak dengan teriakan yang sangat keras yang didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Ucapan beliau yasihu, dia berteriak, maksudnya dengan teriakan yang didengar oleh segala sesuatu yang ada di sekitarnya ya. Mimma yasma'u satahu, dari makhluk yang mendengar ucapannya, dan bukanlah maksudnya yang dimaksud segala sesuatu artinya segala sesuatu yang ada di seluruh dunia, bukan. Maksudnya yang ada di sekitarnya. Kemudian ucapan illal insan, kecuali manusia. Yakni annahu la yasma'u hadha siyah, bahwasanya manusia tidak Allah berikan kemampuan untuk mendengarkan teriakan ini ya. Wa dzalika li hikmatin 'azimah. Kenapa Allah tidak perdengarkan manusia yang ada di sekitarnya dengan teriakan mayit yang dipukul tersebut? Kata beliau ada beberapa hikmah, ada beberapa faidah. Yang pertama, ma asyara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laula anna tadafanu, kalau bukan khawatir kalian saling menguburkan, la da'autullaha an yusmi'akum min adzabil qabr, niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kalian tentang azab kubur. Ini di antara hikmahnya. Kalau mungkin manusia tidak mau ya menguburkan saudaranya sehingga mayat terlantar tidak diurus, karena begitu dahsyatnya azab kubur. Yang kedua, di antara hikmah kenapa Allah tidak mendengarkan azab kubur kepada manusia, anna fi ikhwa'i dzalik satran lil mayyit. Ketika itu tidak ditampakkan oleh Allah, itu dirahasiakan, itu untuk menutup aibnya si mayit ya, menutup aibnya si mayit sehingga aibnya tidak terbongkar, tidak diketahui oleh orang-orang yang mengantarkan jenazahnya ya. Salisannya ketiga, anna fihi adamu iz'ajin li ahlihi,
Kemudian di antara hikmah berikutnya kata Syekh Utsaimin itu agar tidak membuat sedih keluarganya. Tidak membuat sedih keluarga si mayit. Lianna ahlahu idza sami'u mayyitahum yu'adzab wa yasih. Karena keluarga si mayit kalau dia mendengar mayit tersebut diazab oleh Allah, kemudian dia berteriak dengan teriakan yang sangat keras tersebut, lam yastaqirru lahum qarar, maka dia tidak akan bisa tenang. Kepikiran terus, ternyata mungkin orang tuanya, saudaranya, ya, keluarganya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ada mutakhjili ahli, agar tidak merendahkan kedudukan keluarganya. Ya. Karena kalau azab ini diperdengarkan, mungkin manusia akan mengolok-olok, ini loh orang tuamu, ini loh anakmu, dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarga tadi merasa terhina di tengah-tengah manusia. Kemudian faedah yang kelima kata Syaikhul annana qad nuhliku li'annaha sayhatan laysat hayyinah. Dan bisa jadi kalau Allah mendengarkan kita akan binasa, karena ini teriakannya bukan teriakan yang kecil, tapi ini teriakan yang sangat keras sekali. Bal sayhatan tujibu an tasqutal qulub min ma'aliqiha. Ini teriakan yang sangat keras yang bisa menghancurkan atau bisa menjatuhkan hati-hati seseorang, sehingga dia bisa mati, bisa meninggal karena teriakan tersebut. Kemudian faedah yang terakhir kata beliau, di antara hikmah kenapa Allah tidak mendengarkan teriakan mayit yang diazab di dalam kuburnya, law sami'an nasu sarafa haula'il mu'adzibin lakana al-iman bi'adzabil qabri min babil iman bisyahadah. Kalau sekiranya manusia Allah perdengarkan terkait dengan teriakan mayit tersebut, terkait dengan azab kubur, maka keimanan kepada azab kubur akan berubah dari perkara keimanan perkara yang gaib dengan perkara yang nampak, sehingga hilang faedah beriman dengan perkara yang gaib, ya. Karena keutamaan di antara keutamaan beriman dengan perkara yang gaib, ketika seorang mukmin tidak melihat dengan kedua matanya atau dengan indranya, tetapi dia yakin dengan hal tersebut, ini menunjukkan kejujuran iman yang ada di dalam hatinya. Ini menunjukkan jujurnya iman dia. Berbeda kalau Allah tampakkan, maka tidak ada bedanya orang yang jujur keimanan atau tidak, karena itu sesuatu yang disaksikan. Maka akan hilang keutamaan beriman dengan perkara yang gaib. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, "Tsumma ba'da hadhil fitnah imma na'imun wa imma 'adzab." Setelah mayit mendapatkan fitnah atau ujian, pertanyaan di dalam kuburnya, sebagian bisa menjawab pertanyaan tersebut dan sebagian lagi tidak bisa menjawabnya. Maka setelah itu dia akan mendapatkan na'imun wa imma 'adzab. Sebagian akan mendapatkan nikmat kubur, kenikmatan-kenikmatan di dalam kubur, dan sebagian mendapatkan azab di dalam kuburnya. Yuftahu lahu babun ilal jannah wa yus'u lahu fi qabri. Di antara bentuk kenikmatan kubur bahwasanya ahli kubur akan dibukakan baginya babun, sebuah pintu
yang menuju sampai ke surga, wa yus'u lahu fi qabrih, dan akan dilapangkan baginya kuburnya. Hadza an-na'imu aw al-'adzab. Adapun nikmat kubur atau azab kubur, hal huwa 'ala al-badan aw 'ala ar-ruh aw yakunu 'ala al-badan wal ruh jami'an. Ada pembahasan terkait dengan nikmat kubur atau azab kubur. Apakah nikmat kubur dan azab kubur ini hanya menimpa badan atau hanya menimpa ruhnya saja, atau menimpa badan dan ruhnya? Maka kata Syekh Utsaimin, al-ma'ruf 'inda ahli sunnah annahu fil asli 'ala ruh wal badan tabi'un laha. Yang ma'ruf menurut ahli sunnah wal jamaah bahwasanya nikmat kubur dan azab kubur itu asalnya ruh yang mengalaminya dan badan mengikutinya. Ruh yang kuat dan badan mengikutinya. Kama anna al-azab fid dunya 'ala al-badan wal ruh tabi'atun laha. Sebagaimana kebalikannya di dunia, nikmat dan azab di dunia itu yang paling merasakan adalah badan, dan ruh itu mengikuti. Ruh mengikutinya. Artinya jiwa kita pun merasakan sakitnya. Ya, tapi asalnya di badan. Nanti di alam barzakh kebalikannya. Ya, ruh yang mendapatkannya dan badan tetap merasakannya tapi mengikutinya. Wa kama anna al-ahkam asy-syar'iyyah fid dunya 'ala dhahir. Hukum-hukum syar'i di dunia itu sesuai dengan perkara yang zahir, yang nampak. Wa fil akhirati bil aks. Adapun di akhirat nanti kebalikannya. Di akhirat kebalikannya. Wa fil qabri yakunu al-'adzab aw an-na'im 'ala ruh. Di dalam kubur, nikmat kubur atau azab kubur itu akan dirasakan langsung oleh ruh. Lakinil jismu yata'athar bidzalika tab'an. Ya, akan tetapi badan pun punya pengaruh. Ya, artinya dia pun ikut merasakan, ya, mengikuti apa yang dirasakan oleh ruhnya, baik itu kenikmatan maupun azabnya. Penetapan bahwasanya nanti di dalam kubur seseorang akan mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan azab kubur ini ditujukan oleh dalil-dalil baik dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kesepakatan kaum muslimin. Bahwasanya mayit di dalam kuburnya dia akan mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Ini sesuatu yang disebutkan di dalam nas-nas Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kaum muslimin mereka ijma' sepakat tentang adanya hal tersebut. Kecuali sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Mu'tazilah dan yang lainnya, yang mereka tidak beriman dengan adanya nikmat maupun azab kubur. Adapun kaum muslimin secara umum mereka meyakini adanya nikmat maupun azab kubur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang adanya azab kubur ini salah satunya di dalam surat Ghafir. Di dalam surat Ghafir ayat 46 Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha." Ketika Allah menjelaskan tentang azab yang diterima oleh Fir'aun dan bala tentaranya nanti di kubur, an-naru yu'raduna 'alaiha. Ya, api dihadapkan atau diperlihatkan kepadanya ghuduwan wa 'ashiyyan, di waktu pagi maupun petang. Ya. Artinya mereka di dalam kubur mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa yauma taqumu sa'ah, dan nanti pada hari tegaknya hari kiamat, adkhilu ala fir'aun asyaddal adzab, masukkanlah Fir'aun ke dalam azab yang lebih dahsyat. Artinya ada azab sebelum azab di hari kiamat, itulah azab kubur. Itulah azab kubur. Kemudian beliau mengatakan setelah menjelaskan tentang nikmat kubur dan azab kubur, ila an taqumal qiyamatul kubra. Setelah mayit difitnah di dalam kuburnya, kemudian dia mendapatkan baik nikmat kubur atau azab kubur, sampai nanti tegaknya al-qiyamatul kubra, kiamat yang besar. Fatu'adul arwah ila ajal ansad, maka ruh akan Allah kembalikan kepada jasadnya masing-masing. Al-qiyamatul kubra hiya allati yaqumu fiha an-nas min quburihim li rabbil alamin. Yang dimaksud dengan kiamat kubra atau kiamat yang besar, yaitu ketika manusia akan bangun ya dari kubur mereka. Manusia akan bangun dari kubur mereka untuk menghadap Allah Rabbul Alamin. Itulah kiamat kubra. Dari ucapan beliau kiamat kubra, berarti kita memahami ada kiamat sughra. Karena ada kiamat besar, berarti ada kiamat kecil. Kapan itu kiamat sughra kecil? Kiamat kecil sebagaimana kemarin disebutkan, yaitu kematian yang ada pada setiap manusia. Maka siapa saja yang telah mendapati kematiannya, berarti telah tegak baginya kiamat kecil. Adapun kiamat kubra, nanti kiamat yang dialami oleh seluruh makhluk. Kiamat kubra, kiamat yang dialami oleh seluruh makhluk. Kemudian Syekhul Islam mengatakan di antara beberapa kejadian-kejadian yang nanti akan terjadi di waktu kiamat kubra, kata beliau, fatu'adul arwah ilal ajsad. Maka nanti ruh akan Allah kembalikan ke dalam jasadnya masing-masing. Ruh akan Allah kembalikan kepada jasadnya masing-masing, yaitu ketika ditiupnya sangkakala yang kedua. Ketika ditiupnya sangkakala yang kedua, karena sangkakala yang pertama ditiup maka seluruh makhluk akan meninggal. Ketika sangkakala yang kedua ditiup, maka ruh yang keluar dari sangkakala tersebut akan Allah kembalikan ke dalam jasad masing-masing. Hadza awwalul umur. Ini kejadian pertama yang beliau sebutkan, yaitu kembalinya ruh ke dalam jasad masing-masing. Wa yakunu ba'da nafkhati tsaniyah fisur. Dan ini terjadi setelah tiupan sangkakala yang kedua. Wa dzalika ba'da an faraqat bil maut, yaitu setelah sebelumnya ruh berpisah dari jasadnya ketika kematian. Ketika kematian ruh berpisah dari jasad, nanti ketika ditiup sangkakala yang kedua, maka ruh akan kembali ke dalam jasadnya masing-masing. Wa hadhihi ghairul i'adati allati taqulu fil barzah hina su'alul mayyit an rabbih wa dinihi wa nabiyyi. Adapun kembalinya ruh ke dalam jasad di sini, kata Syaikhul, ini perlu difahami, itu bukan kembalinya ruh ke dalam jasad sebagaimana ketika terjadi di alam barzah. Ini lain. Karena nanti ketika di alam barzah, sebetulnya dalam hadis Barra bin Azib, hadis yang panjang, Rasulullah menjelaskan bahwasanya ketika ruhnya orang-orang mukmin dicabut kemudian dibawa oleh malaikat
ke langit pertama, minta dibukakan, kemudian dibukakan kedua dan seterusnya sampai langit ketujuh, ya, dengan bau yang semerbak harum dan seterusnya. Kemudian setelah itu Allah catat amalannya di illiyin, kemudian roh akan dikembalikan ke dalam jasadnya di alam barzakh. Adapun orang-orang yang tidak beriman, orang kufar, orang munafik dan seterusnya, ya, ketika ruhnya ya keluar kemudian langsung dipegang oleh malaikat, minta dibukakan pintu langit sama malaikat penjaga pintu langit, ditolak, tidak diterima ruhnya, kemudian dia pun dilemparkan, ya, setelah dicatat amalannya di sijil, dia dilemparkan, dikembalikan ke dalam ruhnya. Maka kata Syaikhul ini berbeda, ya, bukan dikembalikannya ruh ke jasad di alam barzakh, ini sesuatu yang lain. Ketika kiamat kubra, ya, ruh-ruh dikembalikan ke dalam jasadnya, ya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua, fayas min man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Ketika sangkakala yang pertama ditiup, maka akan binasalah semua yang di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Illa man syaa Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kemudian ketika sangkakala yang kedua ditiup, fatatayara al-arwah minas suwar ila ajzadiha, maka ruh-ruh itu akan berterbangan dari sangkakala tadi masuk ke dalam jasadnya masing-masing. Maksudnya ruh itu akan dikembalikan ke dalam jasadnya, isyaratan ila anna al-arwah la takhruju minas suwar illa ba'da an tatakamalil ajsad makhluqatan. Perkataan beliau bahwasanya ruh nanti akan dikembalikan ke dalam jasadnya, bahwasanya malaikat Israfil itu tidaklah meniup sangkakalanya kecuali ketika jasad sudah Allah kembalikan wujudnya. Ya, jadi jasad manusia yang itu sudah mungkin hancur, lebur, ya, bersatu dengan tanah dan seterusnya, Allah akan kembalikan. Allah akan kembalikan jasad yang tadi sudah hancur. Setelah jasad sempurna, baru ditiup sangkakala yang kedua dan roh akan masuk ke dalam jasadnya masing-masing. Ya, ada dulu ya. Sudah. Ya, ini kejadian yang pertama yang disebutkan oleh Syekhul Islam ketika terjadinya kiamat kubra, yaitu ruh akan dikembalikan ke dalam jasad, dan itu setelah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kembali, ya, Allah kembalikan jasad yang sudah hancur, ya. Jadi jasad yang sudah hancur Allah kembalikan dia ke dalam bentuk yang sempurna. Setelah itu barulah malaikat meniupkan sangkakala yang keduanya, dan dari situlah ruh akan berterbangan menuju jasadnya masing-masing. Ya. Ba'da an tatakamal al-ajsad makhluqah, yaitu setelah jasad-jasad tadi sempurna menjadi makhluk, ya. Fa idza kamulat khalqatuha, ketika penciptaannya sudah sempurna kembali, nufikha fis-sur, maka tiup trompet yang kedua, sangkakala kedua pun ditiupkan. Fa u'idatil arwah ila ajzadiha, kemudian ruh dikembalikan ke dalam jasadnya masing-masing. Di dalam perkataan beliau tu'adul arwah ilal ajzad, bahwasanya ruh itu akan dikembalikan kepada jasad, kata Syaikhul, ini ada dalil bahwasanya dimaksud dengan kebangkitan itu adalah kembalinya sesuatu yang sudah Allah ciptakan sebelumnya, bukan ciptaan yang baru, ya. Jadi tubuh manusia, tubuh kita nanti bukan
tubuh yang baru, tapi itu tubuh yang kita sebelumnya, yang mungkin sudah hancur dan seterusnya, dan Allah Maha mampu untuk mengembalikan sesuatu yang sudah hancur, bukan ciptaan yang baru. Karena kata-kata dikembalikan artinya dikembalikan ke dalam jasad yang semula, ya. Bal huwa i'adatun lima zala wa tahul, itu Allah mampu mengembalikan jasad-jasad yang sudah hilang, sudah rusak, ya. Fa innal jasad yatahawwal ila turab, karena mungkin jasad manusia sudah hancur lebur bersatu dengan tanah, wal idham takunu ramiman, dan tulang belulang juga sudah rapuh, sudah hancur, ya. Yajma'ullahu ta'ala hadzal mutafarriq, Allah akan kumpulkan, ya, badan yang berceceran ini, tulangnya, dagingnya, rambutnya dan semuanya, dan Allah Maha mampu untuk mengembalikan ke dalam bentuk yang semula. Hatta yatakawwanul jasad, sehingga jasad menjadi sempurna penciptaannya sebagaimana sebelumnya. Fatu'adul arwah ilal ajsad, maka ruh itu akan dikembalikan ke dalam jasadnya masing-masing. Adapun sebagian dugaan anggapan bahwasanya yang Allah ciptakan adalah jasad-jasad yang baru, karena mereka tidak mengimani, tidak bisa memahami bagaimana mungkin Allah akan hidupkan kembali jasad yang sudah hancur, sehingga mereka meyakini itu adalah ciptaan yang baru. Maka kata Syekh ini anggapan yang tidak benar, bahkan ini tidak sesuai dengan penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bagaimana Allah mampu mengembalikan jasad-jasad yang sudah hancur. Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 27, wa huwa alladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu, dialah Allah yang memulai penciptaan makhluk dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, tsumma yu'iduhu, dan Allah yang akan mengembalikan ciptaan tersebut setelah hancur, Allah kembalikan lagi. Wa huwa ahwanu alaihi, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tidak memahami, tidak meyakininya. Bagaimana mungkin jasadnya sudah hancur, bahkan mungkin sudah bersatu dengan tanah, dikembalikan. Maka kata Allah, wa huwa ahwanu alaihi, dan itu perkara yang sangat mudah baginya. Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, laisa awwalul khalqi bi ahwan alayya min i'adati, ya. Bukankah penciptaan makhluk di awal kali itu lebih mudah bagiku dari mengulangi? Artinya itu sesuatu yang tidak berat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengulangi ciptaannya kembali. Allah mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada, maka Allah lebih mampu untuk mengembalikan sesuatu yang sebelumnya ada dan hancur binasa. Allah juga mengatakan, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana kami mulai awal penciptaan, kami pun akan mengembalikannya. Fa'idha qulta, apabila ada yang bertanya, kata Syekh, rubama yukalul insanu min qibalis siba, boleh jadi ada seseorang meninggal karena dimakan binatang buas. Wa yatahawwal jismu alladhi akalahu as-saba' ila taghdiyati hadzal akil, sehingga badannya, jasadnya, tubuhnya itu menjadi makanan binatang buas dan sudah bersatu dengan binatang buas tadi, itu jadi membentuk dagingnya dan seterusnya, ya, bersatu dengan dagingnya, dengan darahnya dan seterusnya, mungkin keluar dalam kotorannya dan seterusnya. Mana bagaimana mungkin Allah bisa mengembalikan yang demikian? Kata Syekh, annal amru hayyinun 'ala Allah, ya, urusan mengembalikan jasad yang seperti itu keadaannya itu perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, Allah mengatakan jadilah, maka itu akan jadi, ya.
Yang jelas kita sebagai orang mukmin, kita meyakini bahwasanya Allah adalah Zat yang Maha mampu untuk melakukan itu semua. Bukan perkara yang mustahil, karena Allah Zat yang Maha berkuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini ikhwani wa akhwati azanallah yakum, kejadian yang pertama yang terjadi di hari kiamat kubra yang disebutkan di sini, yaitu dikembalikannya jasad ke dalam, dikembalikannya ruh ke dalam jasad masing-masing. Adapun yang kedua, al-amru tsani mimma yakunu fil qiyamah. Kejadian kedua yang disebutkan di sini yang nanti terjadi pada hari kiamat, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam di sini, fayaqumun nasu min quburihim li rabbil alamin khufatan uratan ghurlan. Setelah ruh dikembalikan ke dalam jasadnya masing-masing, maka manusia akan bangkit dari kubur-kubur mereka. Manusia akan bangkit dari kubur-kubur mereka dalam keadaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khufatan. Khufatan artinya tidak beralas kaki, tidak pakai sandal atau sepatu, ya. Kemudian uratan, uratan arin artinya tidak berpakaian, telanjang. Ini keadaan manusia ketika bangkit dari kuburnya di hari kiamat kubra, tidak pakai alas kaki atau nyeker bahasa kita, kemudian tidak berpakaian, wa ghurlan, dan keadaan tidak disunat. Artinya penciptaannya itu sempurna seperti awal kali Allah ciptakan. Tidak ada sesuatu yang hilang dari anggota tubuhnya. Ya, Allah kembalikan secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal tersebut di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang keempat sampai keenam. Allah berfirman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak menyangka, tidak meyakini bahwasanya mereka nanti akan dibangkitkan liyaumin 'azim, pada hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu ketika hari itu manusia berdiri, ya, bangkit menghadap Tuhan yang semesta alam, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Maka di dalam ayat ini Allah menjelaskan nanti keadaan hari kiamat, di mana manusia akan bangkit dari dalam kuburnya menghadap Allah Rabbul Alamin. Walamma hadatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzalik, qalat Aisyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal tersebut, keadaan manusia yang Allah bangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak disunat, maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'duhum ila ba'din." Apakah nanti orang-orang laki-laki dan wanita saling melihat satu dengan yang lain? Ya. Artinya Ummul Mukminin terheran-heran, bagaimana mungkin nanti makhluk manusia akan dibangkitkan dalam keadaan demikian? Apakah nanti mereka tidak malu sebagian melihat dengan sebagian yang lain dalam keadaan tidak berpakaian dan seperti itu? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-amru asyad min an yuhimmahum dzalik. Kata Nabi, urusannya, perkaranya itu sangat dahsyat, sangat berat daripada sekadar memikirkan hal tersebut. Artinya manusia tidak sempat memikirkan hal-hal demikian. Kenapa? Karena perkaranya sangat mengerikan, sangat menakutkan,
sehingga tidak sempat manusia sebagian melihat kepada sebagian yang lain auratnya masing-masing. Ya. Karena keadaan ini, ikhwan dan akhwati azanallah yaqul, bukan keadaan sebagaimana keadaan kita di dunia. Kalau mungkin ini keadaan di dunia mungkin demikian. Sebagian malu dengan sebagian yang lain dalam keadaan seperti itu. Tetapi di akhirat nanti kata Nabi SAW, al-amru asyad, urusannya sangat berat. Kejadiannya sangat berat. Min an yuhimmahum dzalik, sehingga mereka tidak sempat memikirkan hal demikian. Di dalam yang lain mengatakan min an yanzura ba'duhum ila ba'din. Ya. Keadaannya sangat berat sehingga mereka tidak memikirkan untuk melihat sebagian dengan sebagian yang lain. Maka ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya keadaan manusia nanti ketika dibangkitkan itu keadaan yang sangat menakutkan, keadaan yang sangat berat. Masing-masing memikirkan dirinya dan tidak pernah memikirkan yang lain. Ya. Fakullu insanin lahu sya'nun yughni. Maka masing-masing manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Masing-masing memikirkan keselamatan dirinya. Masing-masing memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Tidak pernah memikirkan yang lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu yafirrul mar'u min akhihi. Seseorang akan berlari meninggalkan saudaranya, tidak memikirkan saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dan juga ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi, dan juga anak istrinya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang dari mereka pada itu sibuk dengan urusannya sendiri. Jadi mereka sibuk dengan keadaannya sendiri. Kita bayangkan ikhwan dan akhwat azankum, keadaan yang berat seperti itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan keadaan ketika itu manusia benar-benar dalam ketakutan yang besar. Manusia benar-benar memikirkan apa yang dia kerjakan selama di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak terpikirkan anaknya, istrinya, orang tuanya, saudaranya. Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang ketika itu kata Allah sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. La rajulun yanzuru ila al-mar'a wa la mar'atun tanzuru ila rajul. Tidak sempat seorang laki-laki melihat kepada wanita atau wanita melihat kepada laki-laki. Hatta inna ibnahu aw abahu yafiru min. Sampai seorang anak atau seorang bapa lari dari anaknya atau anak lari dari bapaknya, khaufan min an yutalibahu bi huquqin lahu. Kata Syekh, karena takutnya ya mereka ya masing-masing akan saling menuntut haknya. Ya, saling menuntut haknya. Wa idza kana huwa al-waqi' fa innahu la yumkinu an tanzura al-mar'atu ila ar-rajul. Kalau seperti ini keadaannya masing-masing yang memikirkan dirinya dan takut dengan kezaliman yang dia lakukan selama di dunia. Jangan sampai saudaranya atau anak kepada bapaknya, bapak kepada anaknya, dan seterusnya saling menuntut kezaliman yang dilakukan. Maka bagaimana mungkin seseorang akan melihat satu dengan yang lain. Wala rijalu ilal mar'ah al-amru asyad wa a'zam. Wanita tidak melihat kepada laki-laki, laki-laki tidak melihat orang wanita, karena urusannya perkaranya sangat berat dan sangat besar. Walakin ma'a dzalik yuksawna ba'da hadza. Akan tetapi kata Syekh, setelah itu mereka pun diberi pakaian. Ya, wa awwalu ma yuksa Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan pertama kali yang diberi pakaian adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kejadian yang kedua, ya setelah manusia ya ruh-ruh dikembalikan ke dalam jasad, maka masing-masing
akan bangkit dari kuburnya menghadap Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya, kejadian yang berikutnya watadnu minhum syams. Kejadian yang ketiga yang terjadi setelah kiamat, yaitu ketika matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari didekatkan kepada mereka, kepada makhluk. Tadnu ay taqrubu minhum syamsu. Maksudnya matahari didekatkan kepada mereka dengan jarak ukuran sekitar 1 mil. Hadzal mil sawa'un kana musafa aw milul muhaq makhala fa innaha qaribah. Wa idza kanat hadhihi hararatan fid dunya wa bainaha minan ba'di syai'un 'azim. Ya. Terkait dengan didekatnya matahari, ya, nanti di hari kiamat, kata Syaikhul ketika kita di dunia kita merasakan bagaimana panasnya api atau panasnya matahari, padahal jarak kita dengan matahari sangat jauh, ya. Maka bagaimana nanti ketika matahari didekatkan dekat dengan kepala-kepala makhluk dengan jarak 1 mil. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat berat. Menunjukkan sesuatu yang sangat berat. Walau anna an-nas al-an waqafu 50 yawman fi syamsin la dhilla wa la akla wa la syarab fala yumkinuhum dhalik. Kata Syaikhul, seandainya sekarang di dunia manusia berdiri, ya, di terik matahari, ya, 50 yawman, 50 hari tanpa naungan, tanpa makan, tanpa minum, maka tidak mungkin manusia akan kuat dengannya. Bal yamutuna, bahkan mereka mungkin akan meninggal dunia. Lakin yaumal qiyamah yabquna 50 alfasana. Akan tetapi kata Syaikhul, nanti di hari kiamat itu mereka akan mendapatnya 50 alfasana, 50.000 tahun. La akla wa la syarab wa la dhilla, tidak ada makanan, minuman maupun naungan, illa man adhallahu Allah, kecuali orang-orang yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dzalika yushahaduna ahwanan 'azimah, dan dengan keadaannya seperti itu mereka menyaksikan keadaan-keadaan yang sangat berat. Fayahmaluna wa i'tabara bi ahlin nar kaifa yahmaluna hadza tahammulul 'azim. Dan kita bayangkan bagaimana nanti penduduk neraka dia merasakan kepayahan sangat berat, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka terkelupas, kulit ahli nar, penduduk neraka, maka Allah langsung gantikan kulitnya dengan kulit yang baru, ya, kulit yang baru yang lainnya. Sebaliknya ahlul jannah, ya, yanzurul insan ila mulkihi masirata alfi amin ila aqsa. Adapun penduduk surga, seseorang dari penduduk surga akan melihat kerajaannya dengan perjalanan 1000 tahun sampai pada pertengahan istananya, kama yanzuru ila adnahu kama rawahu dzalika 'anil nabi, sebagaimana itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwani wa akhwati a'azallahu yakum, ini beberapa kejadian-kejadian yang disebutkan oleh Syaikhul Islam terkait dengan apa yang dialami oleh manusia setelah tegaknya hari kiamat kubra, yaitu ketika matahari didekatkan kepada mereka. Kemudian beliau mengatakan,
La dhilla illa dhillu, pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ai illa dhillul ladzi yakhluquhu, maksudnya naungan dari zat yang menciptakannya. Ya, naungan yang Allah berikan kepada mereka. Fa fid dunya nahnu nabnil dhilla lana, lakin yaumal qiyamah la dhilla illa dhilla alladzi yakhluqu subhanahu wa ta'ala. Di dunia mungkin ketika kita mendapatkan terik matahari, panasnya matahari, kita mampu untuk membuat naungan-naungan dari terik matahari. Tetapi nanti di hari kiamat, maka tidak ada satupun yang bisa yang mendapatkan naungan kecuali naungan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya. Ya. Sebagian disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang ketiga yang disebutkan oleh beliau yang terjadi setelah hari kiamat, wa yuljimuhumul araq, yaitu ketika manusia tenggelam dengan keringat masing-masing. Ya. Manusia tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Ya. Insyaallah nanti penjelasan lebih lanjut akan kita sampaikan biidznillah pada kesempatan selanjutnya terkait beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di kiamat kubra, seperti tenggelamnya manusia dengan keringatnya masing-masing. Kemudian nanti ketika ditimbangnya amal-amal perbuatan manusia dan kejadian-kejadian yang lain yang disebutkan di sini, bismillah, mudah-mudahan bisa kita sampaikan sebagian penjelasannya. Kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.